Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Anda semuanya apa kabar? Kayaknya masih belum semangat ya, Cid. Kita coba tes lagi semangatnya ya. Nanti kalau misalnya Bapak bilang Anda semuanya apa kabar? Anda semuanya jawab alhamdulillah luar biasa ya. Oke. Kita coba lagi ya. Anda semuanya apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Oke, udah semangat nih kayaknya. Tapi Bapak pikir ini masih belum rapi. Coba yang di depannya bangkunya kosong boleh diisi dulu. Ya, Yang belakang Pak, bandel Pak, yang belakang Pak, bandel Pak. yang di belakang coba diisi dulu depannya. Belakang itu maju tuh. Iya Pak, itu ada si Asep. Kan Asep datang. Baik, sebelum kita mulai, mungkin untuk KM boleh dipimpin dulu untuk doanya kepada KM-nya. Igo, boleh. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Selesai. Baik, terima kasih Igo. Mungkin sebelum Bapak lanjut ke sesi selanjutnya ya, Bapak ingin mengabsen dulu satu persatu dan nanti kalau yang namanya disebut ekspresikan perasaan Anda semua ketika dipanggil ya namanya ya. Misalnya sedang bahagia, sedih atau sedang galau misalnya. Oke. Ini yang pertama ada Ukrania. Hadir Pak. Gimana nih perasaannya untuk hari ini? Senang. Senang. Oke. Dia Febri. Hadir Pak. Febri. Hadir. Perasaannya gimana? Dia. Bangun. Bangun kenapa tuh? Gak apa-apa Pak, bangun saja. Nah, selanjutnya ada Anda. Happy. Ini namanya memang Anda doang ya? Mama saya gak mau nambahin lagi. Oh iya, namanya simpel banget ya. Iya. Selanjutnya ada Zakir Sandi, hadir gak? Zaki. Sakit. Iya Pak. Nanti selanjutnya ya, kalau ada temennya yang lagi sakit, Bapak harap dari Anda semua bisa ada yang ini ya, yang menjenguk gitu. Tapi buahnya dari Bapak. Karena bisa menyambung silaturahmi dan memperpanjang usia. Bersilaturahmi ya. Ada yang belum disebut? Udah semua ya. Oke, mungkin karena tadi dari ekspresi Anda semua banyak yang masih mengungkapkan rasa bahagia tapi masih pada lemes. Kali ini Bapak akan menguji fokus Anda semua. Nama ini ice breaking dulu ya sebelum kita masuk ke materi. Ya Pak. Nama ice breakingnya mungkin dari Anda semua ada yang udah tahu. Namanya muter-muter. Apa tuh? Apa tuh? Cluenya muter-muter. Jadi nama sama cluenya sama, muter-muter. Bapak kasih contoh. 12 ditambah 3 sama dengan 3. Terus 9 ditambah 5 sama dengan 2. Ada yang udah nggak? Muter-muter Pak. Cluenya muter-muter. Ada yang udah tahu? Belum Pak. Cluenya muter-muter. Cluenya muter-muter mungkin di sini nggak ada bendanya sih. Mungkin di rumah Anda semua. Nah itu cluenya. Jadi kalau Bapak kasih contoh 9 tambah 4 berapa berarti? 1. 13. Berapa tadi? 13. Salah. Satu. Nah jawabannya 1. Coba. Oh, Betul. Oke, mungkin kita lanjut ke sesi selanjutnya ya. Ada yang tahu kita hari ini bakal membahas apa? Sosiologi. Ya, sesuai PPT yang Bapak tampilkan ya. Di sini ada sosiologi dan sosiologi terapan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, mungkin di sini ada peranan sosiologi terapan ya. Mungkin dari Igo boleh dibacakan. Menerapkan pengetahuan sosiologi terutama dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk
sudah menjadi hal yang penting dan mendesak. Hal ini mengingatkan banyak munculnya masalah-masalah sosial akhir-akhir ini. Nah, ya. Jadi sosiologi terapan ini sangat mempunyai peranan penting ya bagi kehidupan kita, terutama di masyarakat ya, karena kita ini sebagai makhluk sosial yang mana dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari yang namanya makhluk sosial yang lain gitu. Jadi kita butuh yang namanya teman, keluarga, bestie atau teman-teman yang lain gitu. Bisa jadi kita memang harus mencoba menerapkan sosiologi ini di dalam lingkungan sekitar, baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan bermain maupun lingkungan pendidikan gitu. Oke, mungkin selanjutnya. Nah, ini ada lingkungan yang merupakan membantu peran sosialisasi pada anak. Nah, ini mungkin penjelasannya lebih lanjut, terutama di penerapan sosiologi dalam lingkup keluarga. Kepada Rahmat boleh dibacakan. B. Penerapan sosiologi dalam keluarga. Pada saat ini, orang tua, saudara, ataupun kerabat secara sadar atau tak sadar melakukan sosialisasi yang biasa diterapkan melalui kasih sayang. Atas dasar kasih sayang itu, anak dididik untuk mengenal nilai-nilai tertentu, seperti nilai ketertiban dan ketentraman, nilai kebendaan dan keakhlakan, nilai kelestarian dan kebaruan, dan seterusnya. Terima kasih. Oke, baik. Ini penerapan sosiologi dalam lingkungan keluarga ini menjadi titik awal anak-anak atau anak kecil ya merasakan lingkungan keluarga gitu. Karena tadi Uhro juga ketika awal bangun tidur dan keluar dari kamarnya pasti yang pertama ditemui keluarganya ya, orang tua. Nah, jadi di sini penting banget untuk menerapkan sosiologi dalam lingkungan keluarga. Karena bagaimanapun juga kita hidup bersama keluarga, meskipun dari anda semua mungkin ada yang udah mulai ngekos. Nah, mungkin itu lingkungan yang pertama anda semua temui mungkin bisa jadi penjaga kos atau ibu kos atau bapak kos. Nah, itu yang menjadi keluarga baru di lingkungan kosan anda semua gitu. Selanjutnya ada penerapan sosiologi dalam kelompok bermain. Pada Imas boleh dibacakan. Kelompok-kelompok yang lebih besar dan disebut clique tersebut secara ideal mempunyai peranan yang positif dalam membangkitkan motivasi belajar dan keberhasilan studi ataupun dalam pengembangan kepribadian. Nah, baik. Di sini yang selanjutnya itu ada lingkungan kelompok bermain, yang mana lingkungan ini menjadi lingkungan kedua anak, yang mana lingkungan ini lebih luas cakupannya daripada lingkungan keluarga. Di sini disebutkan bahwasanya remaja atau kelompok bermain ini bisa menjadi sumber motivasi belajar dan juga keberhasilan studi ataupun dalam pengembangan kepribadian. Karena dalam lingkungan bermain ya, kita bisa menemukan berbagai macam karakter orang gitu. Kayak ada yang penyabar, ada yang emosional, ada juga yang mungkin yang baperan gitu dalam bermain gitu. Jadi lingkungan ini secara umum lebih luas gitu cakupannya daripada lingkungan keluarga yang sebelumnya. Selanjutnya ada penerapan sosiologi dalam kelompok pendidik. Kepada Sheila, boleh dibacakan. Dari tadi ngobrol terus, boleh dibacakan. Lingkungan pendidik sebenarnya bukan hanya mencakup sekolah saja, karena sekolah hanya menyelenggarakan pendidikan formal. Kelompok pendidik di sini akan dibatasi pada guru yang mengajar di sekolah, yang diharapkan dapat menciptakan suatu suasana yang sangat mendorong motivasi dan keberhasilan studi anak didik. Selanjutnya ini ada lingkungan penerapan sosiologi ya, yaitu lingkungan kelompok pendidik. Sebenarnya pendidikan ini tidak hanya di sekolah saja ya, akan tetapi di luar lingkungan sekolah, akan tetapi di sini dibatasi karena di pendidikan formal hanya guru saja yang mengajarkan studi anak didiknya gitu. Jadi di sini anak dikenalkan kepada kelompok pendidik sebagai pendidiknya, biar lebih menerapkan
sosiologi dalam lingkungan pendidiknya gitu. Selanjutnya nih ada tinjauan sosiologi terhadap masalah di Indonesia dewasa ini. Sosiologi itu jadi tidak hanya diterapkan di lingkungan keluarga, bermain dan juga pendidikan ya, akan tetapi secara luas gitu, secara makro, seperti antar suku, agama dan juga ras, atau bahkan antar negara satu sama lain gitu apa. Selanjutnya iya masalah nilai-nilai. Nah, di sini Bapak langsung jelaskan aja ya. Masalah nilai-nilai mungkin kadang sering tidak diperhatikan ya oleh sebagian masyarakat Indonesia, terutama mungkin di dalam kursi pejabat yang kadang ada yang masih nakal gitu ya, menggunakan kekuasaannya untuk untuk mendapatkan keuntungan pribadi gitu, terutama dalam hal sogok menyogok gitu. Selanjutnya ada masalah penegakan hukum. Salah satu masalah penegakan hukum ini kadang di Indonesia ini, terutama ya di lingkungan sekitar kita, ketika kita kena kasus pidana misalnya, kena tilang atau pelanggaran di dalam lalu lintas, terkadang dari aparat negara itu, dari aparat kepolisian, ketika disodorkan secarik kertas warna merah, udah tuntas perkara. Karena sebagian ada yang gitu. Nah di sini menjadi masalah gitu, terutama dalam penegakan hukum di Indonesia, karena ada nilai dan norma yang memang diselewengkan gitu oleh penegak hukum tadi. Masalah hubungan antar suku bangsa. Jadi sebisa mungkin untuk senantiasa harmonis ya dalam lingkungan secara luas gitu. Selanjutnya yaitu modernisasi. Nah, modernisasi ini seringkali tidak dianggap suatu identik atau sesuatu yang kebarat-baratan, akan tetapi penerapan budaya-budaya timur juga itu sebenarnya sudah termasuk modernisasi gitu. Jadi untuk modernisasi ini tidak hanya westernisasi gitu, tidak hanya budaya barat yang masuk ke Indonesia, akan tetapi budaya-budaya lain yang memang masuk ke Indonesia itu juga sudah termasuk modernisasi gitu. K-pop ya Pak, K-pop. Iya, itu juga K-pop juga salah satunya ya. Jadi sosiologi terapan ini memberikan pemahaman mendalam, yaitu mengenai tentang struktur dan dinamika yang terjadi di masyarakat ya, terutama masyarakat secara luas, dengan menggunakan metode ilmiah dan berbagai teori. Sosiologi ini membantu menjelaskan bagaimana individu dan kelompok, kelompok dan kelompok, serta bagaimana masyarakat itu terorganisir dan bagaimana perubahan sosial itu terjadi. Pertemuan selanjutnya ada UAS, dan Bapak harap dari Anda semua bisa lebih semangat lagi belajarnya, dan untuk menstimulus Anda semua biar rajin lagi, Bapak ada tugas biar lebih semangat. Tugasnya kelompok, jadi ntar Bapak kirim di grup ini ya, di grup WA untuk bahan tugasnya. Jadi di sini ada lembar kerjanya nih. Nah, ntar dari Anda semua coba diuraikan apa saja penyebab masalah tersebut dan dicoba dicari solusinya untuk menyelesaikan masalah tersebut ya. Nanti dikumpulkan sebelum UAS, berarti minggu depan ya, sebelum UAS H-1 lah ya. Nanti Bapak periksa dan mungkin selanjutnya Bapak kasih kisi-kisi untuk UASnya ya. Oke. Jadi di kesimpulannya tadi, dalam sosiologi terapan ini kita sebagai makhluk sosial yang tentunya bakal banyak bertemu dengan orang-orang di luar lingkungan sana. Jadi kita harus saling menghormati satu sama lain gitu. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah minal mutarin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.